Dua penyelam sedang melakukan penyelaman pertama kali ke bagian gua bawah air yang panjang di Gua Ogof Agen Olwet di South Wales. Mereka berada di batas yang sudah diketahui dari salah satu gua paling kompleks di Britania Raya, berusaha menjadi yang pertama menembus bagian gua yang terendam air ini. Lokasinya terpencil, mereka sudah menyelam melewati 3 lorong gua bawah air dan merangkak serta berjalan melalui bermil-mil gua kering untuk sampai ke lokasi ini. Mereka sudah menyelam sejauh yang mereka bisa ke lorong yang belum dipetakan ini. Dan mereka telah menguras persediaan udara mereka hingga batasnya, ketika akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Saat mereka mengikuti lereng yang menuju ke permukaan, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan perhitungan yang parah. Pada musim panas tahun 1974, Martin Farr dan Roger Solari ingin mencetak sejarah dengan masuk lebih jauh dan lebih dalam dari siapapun ke salah satu gua paling sulit dan terkenal di Britania Raya. Mereka dianggap sebagai dua penyelam gua terbaik Inggris di generasi mereka. Martin Farr adalah seorang penyelam gua berusia 23 tahun. Dia sudah menjelajahi gua sejak berusia 10 tahun dan telah menjadi penyelam gua selama 3 tahun terakhir. Pada usia 23 tahun, dia sudah menjadi penyelam gua penjelajah yang ulung, terkenal di komunitas penyelam gua di Britania Raya. Selama 3 tahun terakhir, dia telah menyelam bersama penjelajah gua dan penyelam gua lainnya, Roger Solari. Solari berusia 24 tahun dan kedua penyelam tersebut memiliki tingkat pengalaman yang serupa. Solari berasal dari Forest of Dean, Gloucestershire, dan dia telah menjelajah gua serta menyelam sejak usia 12 tahun. Roger Solari adalah seorang penyelam gua yang berdedikasi dan tangguh. Dia dikenal sebagai seorang yang berprestasi. Dia secara rutin menyelesaikan ekspedisi penjelajahan gua yang sulit, membuat kemajuan lebih jauh ke dalam gua, dan memetakan jalur bawah tanah yang baru. Bersama-sama, mereka telah menemukan dan menjelajahi bermil-mil gua baru di Wales dan Irlandia, sekaligus membuat nama mereka dikenal dalam proses tersebut. Farr dan Solari ingin mendorong batas dalam penjelajahan gua, menggunakan keterampilan menyelam mereka untuk mencapai tempat-tempat bawah tanah yang paling berbahaya dan terpencil yang bisa mereka jangkau. Namun tidak selalu mudah bagi mereka untuk menemukan tantangan berikutnya demi meningkatkan reputasi mereka. Pada awal tahun 1970-an, gua-gua terbaik sering sudah lebih dulu diklaim oleh penyelam lain. Penyelam lain mungkin sudah lebih dulu masuk ke sebuah gua atau telah membuat kemajuan paling besar sejauh ini dan memberi cap tidak resmi pada gua tersebut. Farr dan Solari merasa frustrasi dengan banyaknya lokasi eksplorasi utama yang tidak bisa mereka klaim untuk diri mereka sendiri. Wilayah asal mereka berada di South Wales dan salah satu gua terbaik di Inggris, Ogof Agen Olwet, ada di dekat sana. Mereka ingin mengeksplorasi gua ini, tetapi penjelajah gua lain bernama John Parker sudah lebih dulu mengeksplorasi sistem gua tersebut. Akhirnya keberuntungan berpihak pada mereka. Setelah 1 tahun tidak ada aktivitas, mereka menyadari bahwa Parker sudah kehilangan minat untuk mengeksplorasi gua itu lebih jauh. Ini membuka kesempatan bagi Farr dan Solari untuk melanjutkan eksplorasi gua dari titik di mana Parker berhenti. Keduanya akan menerobos masuk ke Samshilir, terminal Agen Olwet. Ogof berarti gua dalam bahasa Wales. Ogof Agen Olwet adalah sistem gua yang ditemukan di batuan kapur di Langetok Escarpment, South Wales. Gua ini terletak di sebelah barat kota Abergavenny dan dekat dengan kota kecil Creek Howell. Dengan lebih dari 20 mil lorong yang telah dipetakan, ini adalah gua terpanjang keempat di Inggris Raya. Gua ini pertama kali diselidiki oleh seorang pria bernama Brian Price pada tahun 1949 dan 1950. Baru pada tahun 1957, klub penjelajah gua Hereford berhasil menembus sumbatan batu pertama di gua ini, yaitu kumpulan batu atau puing yang menghalangi lorong di dalam gua. Setelah melewati sumbatan batu pertama ini, gua terbuka menjadi sistem gua yang panjang dan kompleks dengan berbagai jalur untuk dijelajahi. Gua ini memiliki lorong-lorong yang lebar dengan kolam, formasi batu kapur, dan bagian-bagian yang tergenang air. Selain menjadi lokasi penelusuran gua yang populer, Agen Olwet juga merupakan tempat bertengger kelelawar yang penting, dengan beberapa ratus kelelawar tapal kuda kecil langka yang datang ke gua ini untuk bertengger setiap musim dingin. Setelah tahun 1957, penjelajahan besar berikutnya di Agon Ewith terjadi ketika John Parker mulai menyelam ke dalam sump-sump di ujung hilir gua tersebut. Sebuah bagian gua yang menjanjikan, yang bisa menawarkan bermil-mil area yang belum dijelajahi, namun terhalang untuk penjelajahan biasa oleh sumur air atau lorong gua yang terendam air.
Sumur air itu bisa panjang atau pendek dan bisa bersifat statis tanpa aliran air atau aktif dengan air yang terus mengalir melaluinya. Parker bersama penyelam lainnya telah menyelam melewati sumur air di Agent Allwet untuk mencoba mendorong batas-batas gua yang sudah diketahui. Setelah menyelam ke dalam sumur air, para penyelam gua seringkali akhirnya muncul ke permukaan di bagian gua kering baru yang bisa mereka lewati dengan berjalan kaki. Dan Parker menemukan bagian-bagian gua kering yang pendek di antara sumur air yang telah dia selami. Pada percobaan terakhirnya, Parker berhasil masuk ke sumur air nomor 3. Persediaan udara Parker menipis selama penyelaman dan dia tidak berhasil sampai ke ujung sumur air untuk melihat apakah itu terbuka ke bagian gua kering yang baru. Saat ini, Agen Allwet adalah lokasi gua yang populer, dan bagi para penjelajah gua yang tidak ingin menyelam melewati sumur air, masih banyak yang bisa dijelajahi di bagian atasnya. Untuk menjelajahi gua yang dijuluki Eggy ini, para penjelajah gua memerlukan izin untuk mendapatkan kunci masuk, dan mereka harus mengisi daftar hadir di pintu masuk untuk mencatat rute mana yang akan mereka ambil jika terjadi tersesat. Dari yang saya pahami, ini adalah gua yang menantang. Bagian atas yang kering bisa memakan waktu perjalanan pulang pergi 6 hingga 8 jam. Melewati bagian SAMS terminal bawah air di hilir gua adalah hal yang sama sekali berbeda, dan ekspedisi seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang. Katakanlah salah satu rute normal memakan waktu 3 jam masuk dan 3 jam keluar dengan ransel ringan berisi air dan makanan. Solari dan Far harus membawa perlengkapan selam dan beberapa tabung mereka ke dalam gua. Mereka tidak bisa membawa semua perlengkapan itu sendiri, jadi mereka membutuhkan sekelompok orang untuk membantu mereka yang juga membutuhkan perbekalan mereka sendiri. Pada bulan Mei tahun 1974, pasangan itu siap berangkat. Mereka sudah merencanakan segalanya, dan mereka memiliki sekelompok kecil teman yang bergabung dengan mereka seperti Sherpa. Ini adalah teman-teman penjelajah gua yang bersemangat menjadi bagian dari ekspedisi dan mungkin belajar sebanyak yang mereka bisa sebagai persiapan untuk memimpin ekspedisi mereka sendiri suatu hari nanti. Tepat sebelum ekspedisi, Solari melukai lututnya. Dia tidak bisa melewati lorong sepanjang 1 mil yang melelahkan yang dikenal sebagai Southern Stream, di mana para penjelajah gua harus merangkak dan menyelinap untuk mencapai SAMS terminal di hilir, apalagi dengan semua peralatan yang harus mereka bawa. Jadi untuk perjalanan pertama, mereka sepakat bahwa Far akan pergi sendiri. Far akan melihat seberapa jauh dia bisa masuk ke dalam gua pada perjalanan ini, dan kemudian mereka bisa melanjutkan penjelajahan bersama di lain waktu. Bukan hal yang aneh bagi penyelam gua untuk menyelam sendirian. Kenyataannya adalah, begitu Anda masuk ke dalam gua untuk menyelam, Anda pada dasarnya sendirian atau bertanggung jawab atas diri sendiri, bahkan jika ada penyelam lain dalam ekspedisi tersebut. Saya bisa membayangkan bahwa Solari pasti merasa seperti dia ketinggalan. Mereka telah merencanakan ini bersama-sama, dan kemudian karena nasib buruk dan cedera, Solari terpaksa duduk di pinggir. Pada penyelaman terakhirnya, John Parker terpaksa berbalik arah saat menyelam di sumur 3. Sumur 1 dan 2 lebih pendek daripada sumur 3, dan Parker tidak memiliki cukup udara untuk melanjutkan lebih jauh ke dalam sumur 3 dan kembali keluar melalui sumur 2 dan 1 saat perjalanan kembali. Dia sudah berada lebih dari 200 meter di dalam sumur 3 ketika dia memutuskan untuk berbalik arah. Menurut perhitunganku, itu lebih panjang daripada gabungan sumur 1 dan 2. Bisakah kamu bayangkan melewati gua bawah air yang panjang dan gelap? Berharap di setiap tikungan bahwa tikungan berikutnya akan membawamu ke ruang berudara. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sana sebelumnya, dan itu terus berlanjut. Pada titik tertentu, aku membayangkan kamu mulai berpikir itu tidak akan pernah berakhir. Sebagai penjelajah, kamu ingin terus maju, dan sebagai orang yang rasional, kamu tahu kamu tidak punya cukup udara untuk terus menyusuri terowongan tanpa tahu kapan itu akan berakhir. Far membawa beberapa tabung tambahan dalam usahanya kali ini melewati SAM 3. Dia ingin memastikan dia punya cukup udara untuk terus maju dan menemukan ujungnya. Saat masuk ke dalam air, dia tidak tahu apakah dia akan bisa melampaui John Parker. Saya yakin dia bertanya-tanya seberapa jauh lagi jaraknya, atau bahkan apakah ada kantong udara di ujung sana. Ada kemungkinan di sana cuma jalan buntu. Setidaknya dia bisa menandai ujung gua itu. Tapi mungkin masih ada lagi. Dan itulah sensasinya. Saat dia mendekati titik di mana Parker berbalik, dia pasti bertanya pada dirinya sendiri seberapa jauh lagi dia harus pergi untuk mengetahuinya. Ternyata tidak terlalu jauh. Hanya 30 meter melewati batas Parker, dia muncul ke permukaan. SAM 3 memiliki panjang 259 meter. Setelah dia muncul di sisi lain, dia menjadi orang pertama yang menemukan bagian gua kering yang baru.
Dari dalam air, dia menyorotkan senter ke sekeliling gua dan melihat sebuah lorong besar yang menghilang ke dalam kegelapan. Dia keluar dari air, meletakkan perlengkapan selamnya dan masuk ke dalam gua. Saya bisa membayangkan ini adalah jenis penemuan yang diimpikan oleh para penyelam gua. Dia adalah orang pertama yang pernah pergi ke tempat itu, dan Solari melewatkan penemuan luar biasa ini. Ada bagian panjang lorong yang terbuka lebar, mudah untuk dilewati dengan formasi batu kapur dan batuan yang menarik. Ada bagian di mana dia harus berjalan hati-hati melewati celah sempit, dan kemudian ada area yang gelap, dalam, dan sebagian tergenang air. Bagian baru gua ini berlanjut sepanjang 550 meter sebelum atapnya mulai menurun. Disinilah Far menemukan SAM lain, yaitu SAM nomor 4 di Agent Allwet. Far bergabung kembali dengan kelompok ekspedisinya, dan tim itu keluar dari gua untuk bertemu dengan Solari, lalu pergi ke pub untuk merayakannya. Saya yakin perayaan untuk Solari pasti terasa manis sekaligus pahit. Tentu saja dia akan merasa senang dan bahkan bangga terhadap temannya Far. Namun di saat yang sama benar-benar hancur karena dia melewatkannya. Keduanya mengalihkan perhatian mereka ke sumur nomor 4. Keesokan harinya mereka mulai merencanakan penyelaman dan mungkin menghabiskan sedikit waktu berkhayal tentang gua yang ada di baliknya. Sebulan kemudian pada hari Sabtu 15 Juni 1974, Far dan Solari kembali ke agen Allwet untuk melanjutkan penjelajahan mereka. Mereka akan menyelam bersama, tetapi mereka akan beroperasi sebagai penyelam solo. Sebagai penyelam solo, mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, dan salah satu dari mereka dapat kembali kapan saja, meninggalkan yang lain untuk melanjutkan sendiri. Mereka berangkat ke dalam gua dengan peralatan selam dan tim kecil untuk membantu membawa semua yang mereka butuhkan, siap untuk penjelajahan yang panjang. Menyelam di sumur terminal Egon, awas, berarti membawa peralatan Anda melewati bagian-bagian gua kering yang sulit dan panjangnya bermil-mil sebelum Anda bahkan sampai ke segmen bawah air. Mereka berjalan, memanjat, dan kadang-kadang harus berayap melalui lorong-lorong gua. Beberapa di antaranya adalah lubang yang sangat sempit, sehingga seseorang hanya bisa pas masuk. Tim tersebut meneruskan setiap peralatan dari tangan ke tangan melalui lorong-lorong sempit ini. Secara keseluruhan, mereka harus membawa lebih dari 100 kg peralatan melewati sistem gua hanya untuk sampai di SAM 1. Tim pendukung hanya sampai di SAM 1, dan dari sana, Far dan Solari melanjutkan sendiri. Pada awal penjelajahan mereka, setiap penyelam membawa 3 tabung udara, sebuah gulungan tali gua untuk mengulur tali sebagai penunjuk jalan di terowongan bawah air, dan sepasang sepatu bot gua untuk bagian gua yang kering. 3 tabung tersebut seharusnya cukup untuk memungkinkan mereka melewati SAM 1 dan 2, lalu melalui SAM 3 dan masuk ke SAM 4. Mereka berharap ini akan cukup udara untuk mencapai bagian belakang SUM 4, dan kemudian cukup udara bagi mereka untuk kembali melewati SUM 4, 3, 2, dan 1. Di gua kering antara SUM 2 dan 3, masing-masing dari mereka meninggalkan 1 tabung yang sudah setengah habis yang mereka gunakan untuk sampai ke titik itu. Ini adalah tabung kecil berbentuk kecebong dan mereka akan menggunakannya lagi saat menyelam keluar. Mereka melanjutkan ke SAM 3 dengan 2 tabung yang tersisa. SAM 3 yang panjangnya 259 meter dilewati tanpa kejadian apapun. Saat mereka muncul ke permukaan, mereka mengenakan sepatu bot gua mereka, lalu menuju ke bagian gua sepanjang 550 meter yang baru-baru ini ditemukan oleh Far dan turun menuju awal SAM 4. Di sini mereka tidak mendapat bantuan dari teman-teman mereka untuk membawa peralatan. Perjalanannya berat, tapi mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke awal penyelaman berikut. Mereka melihat ke bawah, ke kolam gelap di depan mereka dan bersiap untuk masuk ke dalam air. Pada titik ini, kedua penyelam berada di lokasi yang sangat terpencil. Mereka berada bermil-mil di bawah tanah di dalam sebuah gua, dan mereka akan menyelam ke dalam lorong gua bawah air yang berbahaya dan tidak diketahui. Penyelamatan, bahkan di bagian gua yang kering di tempat seperti ini sangat sulit dan akan memakan waktu lama untuk mencapai mereka. Jika sesuatu terjadi di bawah air, kamu benar-benar sendirian. Saya bisa membayangkan mereka merasakan campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Mereka memutuskan karena keduanya melakukan penyelaman eksplorasi untuk pertama kalinya sejak mereka menyelam bersama, mereka akan menyelam berdekatan. Far biasanya memimpin. Terakhir kali Far menyelam sendiri dan membuat penemuan besar tanpa temannya. Mereka ingin membuka wilayah baru itu bersama-sama. Saya cukup yakin bahwa Far ingin temannya merasakan perasaan penemuan itu sama seperti Solari menginginkannya untuk dirinya sendiri.
tapi mereka masih menyelam secara mandiri. Jika salah satu penyelam merasa ragu di titik manapun, mereka bisa kembali dan membiarkan penyelam lainnya melanjutkan sendiri. Mereka mengganti regulator mereka ke tabung terakhir yang masih penuh. Tabung yang mereka gunakan untuk menyelam melewati SUM 3 sudah tidak penuh lagi. Mereka tetap akan membawa tabung-tabung itu ke dalam penyelaman sebagai cadangan untuk keadaan darurat yang benar-benar genting. Idealnya, tabung cadangan akan memiliki regulator sendiri, tapi mereka ini anak-anak muda yang baru memulai hidup dan mereka tidak punya anggaran untuk banyak sistem cadangan. Jika mereka membutuhkan udara dari tabung cadangan, mereka harus menggunakan regulator dari tabung utama mereka. Sulit untuk mengganti ke tabung cadangan saat berada di bawah air. Hal itu paling baik dilakukan di kantong udara atau di sisi lain sifon, tetapi para penyelam tidak berencana berada dalam posisi di mana mereka harus menggunakan tabung cadangan mereka. Saya menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa tabung Solari sedikit cenderung mengapung dan dia kekurangan pemberat. Tabung aluminium cenderung sedikit memiliki daya apung positif, terutama di akhir penyelaman ketika udara di dalamnya sudah tidak banyak. Aluminium lebih ringan daripada baja. Saya menduga dia menggunakan tabung aluminium. Jika peralatanmu memiliki daya apung positif dan kamu kekurangan berat, seperti tidak cukup timah pada sabuk pemberat untuk mengimbangi daya apung positif itu, kamu akhirnya harus mengayuh atau menendang untuk berenang ke bawah dan mencegah dirimu melayang di langit-langit gua. Kamu terus-menerus terlibat baik secara mental maupun fisik. Kamu menggunakan lebih banyak udara karena kamu terus-menerus berenang secara aktif, dan karena kamu terus-menerus berpikir untuk tidak menyentuh langit-langit gua, hal itu bisa menambah beban mentalmu. Tabung VAR dikatakan memiliki daya apung negatif. Tabung baja akan selalu tetap negatif atau tenggelam. Tidak seperti Solari, VAR hanya menambahkan sedikit udara lagi ke BCD-nya dan dia menjadi netral daya apungnya. Di dalam gua, sangat penting untuk tetap netral. Kamu tidak membuang energi untuk berenang ke bawah, dan kamu punya satu hal lebih sedikit yang mengganggu pikiranmu, sehingga kamu bisa lebih fokus untuk mengambil keputusan terbaik. VAR biasanya menyelam lebih dulu, diikuti oleh Solari. Begitulah kerjasama tim mereka berkembang. Saya tidak begitu yakin kenapa. Mungkin saja VAR memiliki lebih banyak peralatan atau sedikit lebih berpengalaman daripada Solari. Saat menyelam ke SUM 4, Solari berangkat lebih dulu. Saya membayangkan karena VAR menyelam sendirian ke SUM 3 dan menemukan lorong luar biasa antara SUM 3 dan 4, sekarang mereka berdua ingin Solari menjadi yang pertama masuk ke gua berikutnya. Solari memasang tali guanya dari gulungan selamnya saat dia berjalan. Mereka akan menggunakan tali itu untuk menemukan jalan masuk dan keluar dari terowongan yang terendam air. Solari memiliki 122 meter tali dan VAR yang mengikuti tepat di belakangnya membawa tambahan 300 meter tali. Meskipun ini hanya perkiraan, mereka berdua memperkirakan penyelaman ke SUM 4 akan berlangsung lama. Setelah sekitar 4 atau 5 menit, Solari mulai memberi isyarat bahwa dia mengalami masalah dengan sinusnya. Ini sering terjadi pada Solari saat dia menyelam ke kedalaman. Ini adalah sesuatu yang pernah harus dihadapi Solari sebelumnya. VAR memberi isyarat kepada Solari bahwa jika ada masalah, sebaiknya dia kembali. Namun Solari tampak sangat bertekad dan dia terus masuk lebih jauh ke SUM 4 mendahului VAR sambil memasang tali penandanya. Terowongan di SUM 4 menurun ke bawah dan saat Solari turun, sinusnya semakin tertekan oleh tekanan air. Rasa sakitnya semakin bertambah, menambah ketidaknyamanan dan beban mentalnya. VAR memeriksa keadaannya untuk melihat apakah dia ingin kembali, tapi dia tetap melanjutkan. 120 meter dari awal SUM, tali gua Solari habis. Gulungan kosong itu dilepaskan dan VAR mengikat talinya ke tali Solari lalu mengambil alih memimpin. VAR memeriksa pengukur kedalamannya yang menunjukkan kedalaman air 15 meter. Lorong di depan terus menurun lebih jauh. Kedua penyelam itu menyadari bahwa ini akan menjadi penyelaman yang panjang dan dalam. Mereka terus maju, perlahan, menarik, berenang dan merangkak melewati lorong bawah air itu. VAR melihat pengukur tekanannya dan melihat bahwa dia hampir mencapai batas sepertiga udaranya. Penyelam gua mengikuti aturan sepertiga. Sepertiga udara di tabungmu digunakan untuk masuk, sepertiga untuk keluar, dan sepertiga lagi disimpan sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Ini adalah aturan sederhana. Kamu menyelam dengan sepertiga isi tabungmu, lalu berbalik dan kembali. Jika kamu menyelam dengan setengah isi tabungmu, lalu mengalami masalah yang memperlambatmu, kamu tidak akan punya cukup udara untuk keluar tepat waktu. Menyimpan sepertiga udara sebagai cadangan adalah langkah pengamanan. VAR tahu dia harus berbalik dalam beberapa menit. Dia juga tahu Solari, yang tabungnya sedikit lebih kecil, akan memiliki udara sedikit lebih sedikit darinya.
Far tetap melanjutkan setelah mencapai batas sepertiganya. Beberapa menit berlalu, tapi Far memutuskan untuk terus maju sedikit lebih jauh lagi. Dia memberi isyarat kepada Solari bahwa dia akan terus maju dan Solari harus berbalik jika dia perlu. Dia mengira Solari akan berbalik. Solari adalah penyelam yang berpengalaman dan bertanggung jawab, dan seharusnya dia membuat pilihan yang bijaksana. Setelah memberi isyarat kepada Solari, Far berbalik untuk melanjutkan apa yang dia kira sebagai eksplorasi solo ke Sum 4. Saya punya firasat yang menjengkelkan bahwa Solari sangat bertekad untuk tidak melewatkan penemuan berikutnya. Saya pernah melihat hal ini pada penyelam gua lain yang tampaknya terobsesi dengan tujuan mereka. Solari memiliki masalah buoyancy dan sinus yang menambah beban mentalnya. Jalur ini terus menurun hingga kedalaman 21 meter dan sekitar 30 meter. Kemudian Far melihat sebuah tebing kerikil curam melalui air yang keruh dan jalurnya mengarah ke atas. Dia berharap jalur itu naik ke kantong udara atau lebih baik lagi ke gua lain. Dia melihat pengukur tekanannya, tabung udaranya sudah hampir setengah. Dia tahu berbahaya untuk terus melanjutkan. Bagi saya cukup menarik untuk memikirkan apa saja yang dipertimbangkan saat mengambil keputusan untuk kembali. Solari dan Far sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Jika dia mundur sekarang, siapa yang tahu berapa lama lagi sampai percobaan berikutnya? Apakah orang lain akan mendahului dan membuat penemuan besar berikutnya? Mereka sudah menggunakan semua peralatan mereka untuk sampai di sini. Jika ekspedisi memiliki lebih banyak peralatan di base camp, lebih banyak tabung, maka keputusan untuk berbalik akan lebih mudah diambil. Far sudah membuat satu penemuan besar, dan mungkin ada sedikit tekanan padanya untuk terus membuat penemuan-penemuan berikutnya. Jadi ada dorongan besar untuk maju sedikit lebih jauh. Dan selain itu, jika dia menemukan udara, dia akan punya waktu untuk berhenti dan beristirahat. Dia akan punya waktu untuk menenangkan pikirannya dan kemudian dia bisa dengan cepat mengikuti tali gua kembali ke gua luar biasa yang dia temukan pada percobaan sebelumnya. Saya yakin daya tarik untuk menemukan gua besar lainnya juga berperan. Dia melaju cepat ke atas lereng kerikil berharap menemukan udara di puncaknya. Saat dia naik, masih terlihat seolah-olah tebing kerikil itu akan terus sampai ke permukaan. Dia memeriksa pengukur kedalamannya, 1 meter air. Dia tepat di bawah permukaan air. Dia mencari kantong udara dengan mengikuti gua lebih jauh. Far begitu dekat dengan permukaan air sehingga dia bisa meraihnya dan menyentuhnya. Tapi yang dia temukan hanyalah langit-langit gua tepat di bawah permukaan air. Dia melihat ke kanan dan melihat bagian atas gua memanjang keluar di tingkat yang sama tanpa ada udara yang terlihat. Dia memutuskan untuk mengambil resiko lebih jauh pada sesuatu yang sudah merupakan perjudian. Dia berenang ke arah yang dia lihat, berharap bagian atas gua akan miring ke atas menuju kantong udara. Dia terus mengikuti langit-langit gua itu. Alih-alih naik, gua itu justru menurun ke sebuah ceruk dan setelah kurang dari 10 meter, dia menabrak dinding vertikal. Far dalam masalah. Tidak ada udara. Dia melihat pengukur tekanannya dan dia hanya punya kurang dari setengah tabung tersisa. Dia punya tabung cadangan dari sifon 3, tapi dia ingin menghindari mengganti regulator di bawah air jika bisa. Mengganti regulator dari satu tabung ke tabung lain di bawah air itu sulit dan berbahaya, tapi patut dipertimbangkan jika dalam keadaan terdesak. Sebaiknya dihindari. Saat ini, para penjelajah gua yang serius tidak akan menyelam tanpa beberapa cadangan dan regulator di setiap tabung. Dan dia membutuhkan tabung cadangan untuk membawanya kembali melewati sumur nomor 3. Dia benar-benar harus kembali dengan menggunakan udara di tabung utamanya. Stres dari situasi ini semakin meningkat dan Far merasa sulit untuk berpikir jernih. Dia bersiap untuk turun dan kemudian naik ke lorong yang mengarah kembali ke awal sumur secepat mungkin. Dan kemudian saat dia berbalik untuk keluar, hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Dia melihat Solari lebih tinggi darinya di langit-langit lorong sedang mencari udara. Dia tidak pernah berbalik. Far berenang mendekati Solari dan memberi isyarat bahwa mereka harus keluar dari Sam. Solari tidak membalas dengan isyarat apapun. Isyarat Far sudah cukup jelas. Far meletakkan gulungan tali guanya di samping agar Solari bisa mengikutinya dan melaju cepat di sepanjang tali di depannya. Dia mencapai titik terdalam di dasar tebing kerikil. Dia turun dengan cepat dan tidak menyeimbangkan tekanan telinganya dengan benar saat turun. Dan sekarang dia merasakan sakit yang parah. Kepalanya pusing karena campuran stres, rasa sakit dan kelelahan fisik akibat berjuang melewati terowongan, tapi dia harus terus bergerak. Selama beberapa menit berikutnya, dia merangkak dan berenang melalui air keruh kembali ke atas terowongan, berusaha secepat dan seteratur mungkin
sambil menjaga napasnya tetap stabil agar tidak membuang-buang sedikit udara yang tersisa. Dia terus mengikuti tali yang dia bentangkan dari gulungannya, dan tepat sebelum titik di mana talinya terikat dengan tali Solari, 122 meter dari gua dan udara segar, dia berhenti. Dia memutuskan untuk menunggu untuk memastikan Solari mengikutinya. Rasanya dia sudah menunggu lama di sana, tapi dia tetap menunggu. Dia hanya berada di sana selama 1 menit, 1 menit yang terasa sangat lama. Dia masih lebih dari 120 meter dari awal Sam. Tabung udara utamanya hampir habis. Dia berpikir untuk kembali mencari Solari, tapi dia tahu dia tidak punya cadangan udara yang cukup untuk kembali menyusuri terowongan itu. Dia harus keluar. Dia terus kembali ke permukaan sambil berusaha tetap tenang, meskipun kepalanya terasa sangat sakit. Far muncul kembali di pintu masuk ke Sum 4. Begitu dia muncul ke permukaan, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit di telinganya sangat hebat dan dia mengalami sakit kepala yang parah. Dia berdiri di kolam sambil memegangi kepalanya selama kira-kira 5 menit. Bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar terluka parah. Saya tidak bisa menemukan referensinya, tapi saya pikir ada 2 hal yang terjadi. Ya, dia telah memberikan tekanan pada gendang telinganya yang bisa sangat menyakitkan. Saya pikir dia juga terlalu memaksakan diri dan dia melakukan skip breathing untuk menghemat udara. Skip breathing adalah menahan napas dalam waktu singkat. Di bawah air, tekanannya meningkat, sehingga efek karbon dioksida saat Anda menahan napas bisa menyebabkan sakit kepala yang hebat. Akhirnya, kenyataan dari situasi ini dan kejadian selama 30 hingga 40 menit sebelumnya mulai ia sadari. Dia berdiri sendirian di kolam. Solari masih di dalam Sum. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk dan menunggu temannya muncul ke permukaan. Pikiran tentang apa yang mungkin telah terjadi dan pada titik ini, apa yang mungkin sudah terjadi pada temannya terus menghantuinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain duduk di tepi air dan menunggu. Dia menatap permukaan air berharap melihat tali pancing itu bergerak. Sekelompok gelembung berbusa berputar dengan malas bergerak pelan di permukaan air. Far mempertimbangkan untuk masuk kembali ke air demi mencari Solari. Setelah menunggu dengan penuh penderitaan, Far menyadari sudah berlalu beberapa jam. Ia pun sadar bahwa tidak ada gunanya tetap berada di tempat itu. Dia memutuskan untuk setidaknya mencoba melakukan pemeriksaan singkat pada bagian pertama dari sumur itu. Dia sangat kekurangan udara dan ini berarti dia harus kembali masuk ke dalam air menggunakan tabung yang sebenarnya dia butuhkan untuk membawanya keluar melewati sumur 3 sepanjang 259 meter. Dia memutuskan untuk tetap masuk dan melihat-lihat. Dia mengenakan perlengkapannya, berjalan ke dalam air, siap untuk menyelam. Hampir pasti, sekarang dia akan menemukan tubuh temannya yang tak bernyawa. Dia menarik tali itu dengan lembut agar kencang sebelum dia masuk. Dia tidak ingin terjerat tali yang longgar, tapi saat dia menariknya, dia menyadari talinya kendur. Dia menariknya lagi agar kencang. Tali itu justru ikut masuk saat dia menariknya, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan tali itu. Tali itu tidak terikat pada apapun. Dia tidak bisa menyelam mengikuti tali yang lepas. Jadi dia terus menarik tali itu masuk. Ketika dia menarik tali sepanjang 130 meter, tepat melewati simpul tempat 2 tali disambung, dekat titik di Sum tempat dia berhenti dan menunggu saat keluar, dia menemukan tali itu telah dipotong dengan pisau. Ketika Solari sedang dalam perjalanan keluar dari terowongan, dia pasti tersangkut dengan tali dan harus memotong tali itu agar bisa melepaskan diri, cukup dekat di belakang Far. Saat memotong tali untuk melepaskan diri, dia mungkin kehilangan orientasinya dan tersesat di dalam terowongan. Selama waktu yang dia habiskan dalam keadaan tersangkut, dia kehabisan udara. Dia tidak mungkin bisa pergi kemanapun dari titik itu dengan udara yang sangat sedikit. Far menyadari bahwa temannya sudah meninggal dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap situasi itu. Far mengumpulkan barang-barangnya dan kembali naik ke terowongan, bersiap untuk menyelam melewati 3 sam yang memisahkan dirinya dengan pintu keluar gua. Setelah Far dan timnya keluar dari Egin Awit, operasi penyelamatan pun diluncurkan. Upaya pertama yang dilakukan segera setelahnya ditunda karena visibilitas bawah air yang buruk. Upaya kedua dilakukan 5 hari kemudian bersama John Parker, tetapi dia hanya berhasil masuk tidak jauh ke Sum 4. Dia tidak menemukan jasad Solari. Upaya pencarian lebih lanjut dilakukan dan secara total
2.760 jam kerja dihabiskan untuk mencari Roger Solari. Meskipun sudah berusaha keras, jasadnya tidak ditemukan. 7 tahun setelah insiden pada tahun 1981, Farr melakukan penyelaman lagi ke SAM nomor 4 di Agen Olwed. Dia merasa pengalaman itu sangat traumatis. Dia berhasil masuk 215 meter ke dalam gua tanpa menemukan kantong udara sebelum akhirnya mundur. Dia tidak menemukan jasad Solari. 5 tahun kemudian, pada tahun 1986, dua penyelam, Ian Rowland dan Julian Walker, berhasil maju jauh ke dalam sifon 4. Mereka menemukan jasad Roger Solari 220 meter ke dalam sifon, tepat melewati batas sebelumnya yang dicapai Farr. Namun terlalu berbahaya untuk mengambil jasad tersebut ketika mereka sudah kekurangan udara di lokasi yang sangat terpencil dan ekstrim seperti itu. Mereka meninggalkan jasad Solari dan jasad itu tetap berada di dalam sifon nomor 4 hingga hari ini. Martin Farr kemudian menjadi penyelam gua yang terkenal di dunia, memecahkan rekor dan ikut serta dalam penyelaman-penyelaman bersejarah. Saat ini dia mengajar penyelaman gua dan telah menulis beberapa buku tentang pengalamannya. Saya akan meninggalkan tautan ke bukunya tentang penyelaman ini di bawah.